Yang pertama, kita bicara soal pasal 310 dan 311. Nah, 310 ini ada ayat 3. Ayat 3-nya ini adalah kalau untuk kepentingan publik tidak dapat dipidana. Artinya sebenarnya pasal 310 ini juga tidak bisa diterapkan di sini. Terus kalau fitnah bagaimana? 311. Yang sekarang sudah 434, pasal 34 KUHP. Kalau fitnah, setahu saya, yang saya baca, saya dengar, saya lihat sendiri, Mas Roy ini selalu mengatakan 99,9%. Jadi kalau dikatakan 100% itu fitnah. Tapi kalau 99,9% itu berbeda dengan 100%. Nah, kemudian Dr. Tifa juga mengatakan 92,8 atau 93, sekian persen foto yang ada di ijazah yang diupload oleh Dian Sandi itu berbeda dengan foto Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, jadi itu juga bukan fitnah, itu kan hasil riset, hasil penelitian, hasil pengujian. Ya. Jadi kalau fitnah itu dikatakan, wah 100% ini palsu. Ketika ada prosentase itu tidak bisa dikatakan fitnah. Nah, ini 2 pasal. Sedangkan tadi 27A, memang ini setahu saya itu ditujukan kepada Polda Metro. Diingatkan bahwa ada aturan internal Polri, kan dibagi direktorat. Kalau pasal-pasal narkoba ya Direktorat Narkoba, pasal umum itu masuk ke Direskrim kemudian ada Direskrim Sus, kemudian juga ada Direktorat Cyber. Nah, 27A ini harusnya masuknya ke cyber. Jadi kalau yang namanya penyidik diselipkan pasal ini harusnya dia tolak. Karena saya dengar teman-teman ada juga yang membuat laporan ditolak kalau pasalnya tidak bersesuaian. Itu yang benar. Kalau pasal Undang-Undang ITE dilaporkan ke Krim Polda tidak mau terima. Mereka bilang silakan lapor ke Direktorat Cyber. Itu yang benar kalau sebenarnya. Nah, kenapa ini diterima 27A? Jadi harusnya dihilangkan. Apalagi ini bertentangan dengan azas, ya kan, kita kenal dalam hukum azas lex specialis derogat legi generali. Jadi kalau sudah menerapkan pasal-pasal yang bersifat khusus, ya udah silahkan dikhususkan. Tapi ternyata yang melakukan penyidikan adalah Krim Jadi ya nggak bisa ya pasal itu. Nah, di sanalah kemudian kita mengingatkan juga bahwa ada 4 pasal tadi ya, termasuk 27A, yaitu 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Ini pasal-pasal ini kan diselundupkan karena kita nggak masuk materi dan kita nggak boleh bicara soal materi, tidak boleh debat materi. Tapi ketika para advokat gelar perkaranya itu diperlihatkan laporan polisinya, nah di sana narasinya tidak ada yang pasal-pasal itu. Jadi kita menyoal cuman formalitas. Kalau memang ada narasinya, silahkan. Tapi kalau narasinya tidak ada, itu melulu hanya pencemaran nama baik, penghinaan, ya nggak boleh. Gitu loh. Diseludupkan ada pasal-pasal yang tidak ada peristiwanya di sana. Nanti tiba-tiba kalau dikenakan pasal pemerkosaan gitu, ya kan kaget semua gitu loh. Siapa yang memperkosa, siapa korbannya ya. Jadi kita kan bicara profesionalisme, bukan lagi kita mau masuk-masukkan, memaksakan pasal. Nah, itu juga menjadi masalah dalam perkara ini, di mana sekarang ada gugatan CLS, Citizen Lawsuit, yang dilakukan oleh para warga negara RI, ada 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga sipil. Nah, memang ini bukan mau mengintervensi perkara pidana. Tapi kalau memang terbukti ada pembiaran, ada kelalaian
dari Polda Metro ketika menerima laporan dan meregister pasal-pasal yang tidak sesuai dengan catatannya sendiri di laporan polisi. Jadi kita perbandingannya cuma itu. Ada nggak waktu dibuat narasi laporan polisi itu kan itu nggak bisa dirubah lagi. Ya nggak boleh. Dan pasal-pasal itu bukan pengembangan loh. Sejak awal berada di dalam laporan polisi. Berarti narasi sejak awal harus sudah ada. Nah itu yang kita uji di CLS sebenarnya. Jadi bukan mengintervensi pidana. Kalau sampai terbukti dan ternyata memang benar ada selundupan pasal-pasal itu, artinya pasal-pasal itu tidak layak dan Polda Metro nanti kita endorse ke Kapolri pada akhirnya harus membuat aturan tidak lagi diperkenankan ada penyeludupan pasal. Nah, artinya kalau memang mau pra-peradilan dari hasil CLS lah. Itu karena kalau pra-peradilan ini capek gitu loh. Kita nggak tahu dan kita tidak ada jaminan. Tapi kalau ada putusan CLS itu ada satu jaminan hukum. Ya kan? Demi hukum pasal-pasal itu harus dicabut dari penyidikan ini, proses penyidikan. Ya, mungkin dari saya itu aja ya. Terima kasih. Ya, memang agak teknis ya, tetapi saya ingin memberikan bingkai yang mungkin bisa dipahami ya. Jadi, kawan-kawan semua, ada dua aspek tiga. Secara formil ada satu aspek yang perlu digarisbawahi, yaitu bahwa kasus ini sudah lewat waktu pelimpahan. Dari yang harusnya 14 hari menjadi 85 hari kurang lebih. Bahkan barangkali lebih dari 85 hari. Karena itu sudah tidak layak dilanjutkan penersangkaannya. Penersangkaannya ya, arti perkara ini. Itu satu. Dari aspek materialnya, ada pasal-pasal yang diduga merupakan pasal selundupan. Dalam bahasa kami tanda kutip, karena menersangkakan Mas Roy tetapi tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang dilaporkan. Yang dilaporkan pencemaran nama baik fitnah, yang dikenakan pasal-pasal yang ancaman hukumannya terkait dengan manipulasi data, dokumen, edit dokumen dan lain sebagainya. Jadi itu. Tetapi secara umum kami mengatakan dari semua 6 pasal yang dikenakan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa, tidak ada satupun yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai pasal yang justified untuk dikenakan. Karena itu pasal 310 Undang-Undang KUHP yang lama, 311 KUHP yang lama yang kemudian bermimikri menjadi pasal 433 dan 434, kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 35 itu adalah pasal-pasal yang seharusnya tidak bisa dikenakan untuk statement yang dikeluarkan oleh baik Dr. Tifa maupun Mas Roy soal keaslian ijazah Pak Jokowi. Tadi saya ada lupa bahwa selain itu kami juga menyampaikan gugatan. Sudah sampai ya? Belum ya? Rencana ya masih ya? Sudah? Oke. Kami akan menyampaikan gugatan atau istilahnya permohonan ya kepada Komisi Informasi Pusat mengenai 709 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya, diantaranya 505 dari UGM, dan kami ingin minta daftarnya. Sebenarnya dokumen 709 itu apa saja yang dijadikan sebagai dasar penersangkaan baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Sementara fisik yang kami minta adalah fotokopi legalisir ijazahnya. Jadi cuma fotokopi legalisir ijazah dan kemudian daftar dari 709 dokumen. Karena kami juga pengen tahu sebenarnya dokumen-dokumen apa sih kaitannya dengan penersangkaan dengan Mas Roy dan Dr. Tifa.